Selamat datang kembali di Bocah. Bocah Bobotoh layar kaca. Udah mulai sayur ya. Seperti biasa ada gua Arin, ada Bintang, ada Vicky dan ada tamu kita dari Kota Jakarta cuy. Iya betul. Bogor sih Bang. Oh Bogor, lu Bogornya Bogor pengen Jakarta ya deh. Bogor coret dikit. Oke. Kita mau ngajak Rivo, kenalin dulu Vo, lu di mana Vo? Halo, nama gua Rivo. Ya, apalagi tuh Bang biasanya. Lu kuliah di mana dulu kemarin? Oke, gua alumni Teltit. Alumni Telkom anjing. Ya, gua alumni Telkom sebenarnya dari Bogor. Cuman gua pecinta sepak bola Indonesia yang kebetulan senang Persija. Khususnya Persija. Benar. Halus banget ya bridging-nya. Karena kalau ngomong DJ kan gua juga enggak punya KTA sebenarnya. Oh iya, yang penting Belum mah punya sih OTW bikin ya nanti. kalau Jackmania sama The Jack tuh beda urusan ya sebenarnya. Apa Jackmania sebagai kayak Bobotoh gitu? Sebenarnya kalau Jackmania itu secara keseluruhan sih, setahu gua ya Berarti Bang. lu Jackmania lah intinya ya. Pecinta betul. sepak bola yang kebetulan cinta Persija. Suka Persija, cinta Persija. I love you. Oke. Tapi kan kita juga bocah ya, maksudnya enggak iya, Bobotoh layar kaca. Gue juga tidak merepresent Bobotoh keseluruhan. Iya, benar. Setuju. Kita nonton di TV aja. Di TV, Bobotoh layar kaca namanya juga. Oke, nih, ntar kita tanggal berapa, Bin? 2 September. Tanggal 2 September kita akan di Patriot. Patriot. Sejauh ini Patriot. Patriot katanya. Bekasi ya? Bekasi. Iya di Patriot. Bukan di Cibinong. Cibinong apa namanya? Pakansari. Lagi renov Oh, kalau nggak salah. Pakansari. Oke, berarti kita di kandang, kita Persib melawan Persija di kandang Persija. Betul. Oke, jadi ini bakal seru sih. Kita terakhir kalah kan kemarin ya. Iya. Di mana ya? Terakhir kalah ya? Kalah. Kita kalah, Bre. Oh iya. Kita kalah berapa? 2-0 apa berapa tuh? 2-0. 2-0. 2-0 ya. Saya ingat gua. Terus ya kita nih ngobrol gini, Vo. Biasa kita bikin podcast tuh pre-match sama post-match. Jadi Oke, kita pre-match iya. nih kita menebak prediksi berapa antara Persib Persija. Tapi sebelum ke situ kita analisa dulu nih pemain-pemain yang bakal main. Bedah Siap. Persija lah ya. Ya, bedah Persija. Gimana nih? Enggak Kita Persib mah- dulu nih. Kan acara Persib nih. Boleh Persib dulu deh. Ya, Persib dulu. Oke, kalau Persib full time nanti. Full time. Terus Dedes balik ya. Dedes ada, terus timnas sudah beres gitu ya. Yang lagi cedera juga, kalau nggak salah nggak ada ya cedera ya. Sudah Yang semua cedera sih harusnya. nggak ada. Iya. Putu juga udah balik. Jadi mungkin Ya. akan lebih Akan lebih seru leluasa ya, leluasa untuk pemilihan materi pemainnya. Oke. Ya kalau formasi ya seperti biasa ya, trio Madinda Irianto Klok Klok, ya. lalu depannya mungkin akan pasang Fred. Terus di kanannya kemarin ya? Fred kanan tapi sekarang kiri Kiri lah kayaknya. Oke. Fred Ciro DDS. Iya. Terus ininya bek kanannya pasti dicoba sih kayak Robi Darwis. Coba ya. Terus sisanya ya sama lah, Sato kiper sama. Tapi gue pengen Rezaldi main, Bre. Oh kemarin Rezaldi mainnya pas kalah ya? Iya. Sekarang main. Iya. Ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa ya Rezaldi tuh pas sama Bojan tuh kemarin sempat dimainin tapi menit 89 kalau nggak salah. Menit 85 apa berapa ya? Terakhir. Terakhir. Iya. Kenapa Rezaldi jarang terpakai oleh Karena faktornya pelatih-pelatih? ini ya cedera kan terakhir sebelum. Cedera parah sebenarnya sebelum dikasih ke Persib ya. Iya. Rezaldi Oh, sempat buangan cedera. ceritanya Enggak itu. buangan. Oh. Ini pembunuhan karakter ya bagaimana deh. Terus? Ya sebenarnya sebelum cedera itu back sayap modern lah bisa dibilang dengan kualitas crossing, early crossingnya yang lumayan Oke. mantap ya. Nomor 7 kan nih Rezaldi ya. Persija kan? Enggak deh kalau nggak salah. Iya. Vo, sebelum Rezaldi siapa sih Vo sebenarnya Vo? Yang isi Rezaldi dulu. Rezaldi sebelum Sebelum Rezaldi. Rezaldi. Aduh siapa? Back kiri. Back kanan Rezaldi. Rezaldi Berarti apa sih? Kiri ya, kiri. Sorry. Kiri dia, Bre. Iya kiri. Masih Dia deg-degan deh. sama yang orang India siapa dulu? Rohit Chan. Nepal. Nepal. Nepal Nepal. CDM dia ketika di Persija ditaruh di tengah. Rezaldi tengah ya? Di tengah. Iya. Toncip. Iya loh. Toncip Iya, Maman. iya, Toncip, Zaman iya, Toncip betul. Maman. Toncip dulu. Toncip. Itu baru. kan kalau nggak salah ya, seingat gua Rezaldi itu naiknya di 2015 ya ISC ya kalau nggak salah. Iya, Oh Iya, iya. Nah, Waduh. mulai kelihatan. Iya, Jadi di iya, situ sebenarnya performanya mantap, dipanggil SEA Games, panggil timnas Luis Milla. Tandaman sama Putu cedera. cedera lumayan parah sih di
ankle ya kalau nggak salah. Ankle dia. Kelainan di tulangnya, ada tulang tambahan gitu kalau nggak salah. Oke. Sampai akhirnya cedera panjang, pas balik nggak bisa perform, nggak bisa balik. Ada Rio Fahmi juga kan. Nah ya. Jadi ya akhirnya Luis Milla kebetulan kan, emang sayang banget kan. Senang mungkin dia kan. Perform anak-anak SEA Games diambil tuh. Ada Firza kali bukan Rio Fahmi. Oh iya sorry. Bisa salah ngomong ya kan. Salah Dulu Amarzuki di mana bre? Amarzuki dulu. Amarzuki mau Tengah ya? 2000 Jauh. tengah. Tengah dulu ya? Tengah. Sayang tuh pemain bagus tuh di mana. Marzuki mah mungkin zamannya siapa? Agu Kasmir. Kagak bre. Enggak baru Baru-baru dia 2015. 2015. Ken Mokne. Iya, Pak. Sorry. Iya, Ken Mokne. Terus siapa aja pemain Persija ntar yang mana? Kita ke Info deh. Beda dong. Oke, Karena kan beda. Kira-kira Simic ada lagi yang absen gak kira-kira? Sebenarnya bisa dibilang squad full tim ya, karena Ferrari juga balik bisa Balik, jadi opsi balik lagi. semua ya, Iya. Ferrari tuh nggak jadi di pendidikan, nggak jadi dia. Jadi pendidikan, cuman Tapi- setelah AFF U23 kemarin dapat kompensasi kan semua tim. Dispen ya. Ya dapat kompensasi lah buat balik dulu ke sampai nanti kualifikasi Piala Asia U23 kalau nggak salah. Iya nggak sih? Robi Darwis makanya balik kan. Iya, Robi Ginanjar balik ke Arema, siapa lagi tuh. Pokoknya pemain-pemain U23 pada balik aja. Jadi opsi di belakang makin banyak nih. Iya. Jadi kemungkinan tetap sih di laga sebesar ini kayaknya Thomas Doll nggak mau macem-macem lah gitu Iya, ya, nggak mau iya. eksperimen atau gimana. Mungkin ya kayak seperti biasa ada Udela di tengah, Ya. ada kayaknya bakal pakai Firza karena kita ngantisipasi mungkin ya ini ya ngantisipasi kecepatan sayapnya Persib gitu. Iya. Makanya yang dipakai Witan Firza. Lawan Ciro soalnya ya. Nah itu ada Freds juga kan kalau jadi dimainin itu kan lumayan. Iya, benar. Karena kemarin golnya Ranes juga kegolan dari Freds itu kan dari belakang tuh. Iya. Iya, kan. betul. Nah makanya itu Tarik. mungkin bisa diantisipasi sama Dol buat kasih wingback dan back kiri atau back sayapnya lah. Berarti 5 lagi ya backnya. Selalu jadi favorit Dol itu 5. Sebenarnya Oke. dalam hati gue sih pengen gitu dicoba karena sekarang ini kan Persija belum punya striker yang benar-benar Mantap gitulah ya. Simic ya. balik kan? Simic ada. Nggak perform sama dia ya? Sebenarnya kemarin tuh sempat brace di laga lawan Bayangkara kalau nggak salah. Iya. Cuman setelah itu dia cedera sampai sekarang masih belum gitu. Iya, Penalti gagal lagi ya, penalti gagal lagi dia. Nah itu Simic balik kalau baru inget gua. itu game apes tuh yang pas penalti gagal. Tapi akhir-akhir ini kan gak pakai striker ya. Nggak pakai striker, dia pakai Matsumura, Gajos dan Rio Rico. Matsumura, Rico dan Gajos di tengah di depan gitu. Itu bikin diamond lah bertiga. Karena sebenarnya selalu jadi favorit tiap tahun ya. wah dia Spartan sih. Terus Rico the best. menurut lu Vo, moralitinya Persija lagi gimana nih? Kebetulan game kemarin kalah dari Dewa kan dengan iya, permainan yang sangat-sangat Gue gak kurang. nonton sih, Vo. Maksudnya kemarin menurut lu yang salah apa tuh waktu lawan Dewa dulu? Sebenarnya sedikit. gak ngerti ya dari secara taktikal sebenarnya pemain tuh mencoba menerapkan apa yang dikasih sama Thomas Doll gitu. Gue ngelihatnya ya. Sementara pemain ini kesulitan gitu buat ngebales atau buat menandingi strategi dari Yan Ode itu yang memang lumayan Ya mantep pelatih ya. berkelas sih dua-duanya sih. Itu duel pelatih berkelas sih. Iya. Sementara morality Persija di Dewa itu setelah kemarin seri dari Arema kelihatan sangat-sangat menurun lah gitu. Tidak ada kreativitas di tengah karena yang starting itu Reski Fandi dan Hanif yang notabene memang Gana bertahan. gelandang bertahan Ya, gitu. benar. Tidak ada kreativitas di situ. Sementara sayapnya back sayap yang CB yang biasa CB kiri yang biasa dipegang sama Firza itu dipegang sama Anjun Shah. Oh iya. Jadi iya, tidak sementara Witan sedang tidak perform di hari itu di Arjun match Syah itu. gak fleet kayak Firza ya. Nggak fluid kayak Firza. Iya. Nah, jadi ya tapi tetap aja bre, yang namanya Persija melawan Persib pasti punya motivasi berbeda. Betul. Yes. Setiap pertandingan Persija Menurut melawan gua ini mah pertandingan mental sih. Bener Mental. nggak? Lo Yang tau nggak mentalnya Vo lebih- sebenarnya Iya deh. Persija itu zamannya masih ada BP. Iya. Gue tuh masih sebel sama BP. Karena apa? Karena kita gak punya orang yang kayak gak punya pemain kayak BP. Iya. BP ketika tanya lu lawan Persib kenapa? Gimana? Ya gue selalu siap melawan Persib segala macam. Gak ada yang ngomong. Kalau di Persib gak ada yang ngomong gitu, ngerti gak lo maksud gue? Iya, paham. Iya. Jadi kayak gak ada Mentalitas ya. speaker personnya Iya, yang iya. bikin mentalitas. Speaker leader. Iya. Iya. Misal gini deh, lu kalau main bola misalnya ada BP kayak pede aja gitu. Ngerti gak lo maksud gue? Aman, tentram. Walaupun dia mainnya biasa banget gitu loh. iya. Tapi ketika ada BP masuk di lapangan tuh kayaknya anjing. Iya, dah, auranya Iya, beda. iya, Walaupun iya. kayak kita punya Ferdinand Sinaga dalam lapangan. Iya. Ngerti gak lo Iya, kayak paham.
main jelek yang penting ada Ferdinand aja di dalam gitu. Kayaknya orang-orang semuanya kayak semangat gitu. Merasa aman. Nah, sekarang gua ngelihatnya Persija belum punya sosok itu lagi nih setelah ditinggal Ismet itu, setelah ditinggal BP. Menurut lu ada enggak? Sebenarnya yang gue lihat Persija ini BP jelas lah nggak tergantikan buat gue gitu ya. Secara leadership bener. Sebenarnya di masanya BP itu gue senang, dan kenapa Persija bisa sangat kuat saat ngadapin Persib itu karena Persija punya 2 sosok yang sangat kuat di situ. Ada Goodman yaitu BP gitu, seorang yang leadership yang bisa ngebangkitin semangat, dan ada bad boy-nya Haji Ismet. Benar itu dua. Jadi sekarang nggak tergantikan. Berarti Adritani nggak ganti nih? Adritani cukup bisa menggantikan BP buat gua secara leadership gitu. Tapi kita nggak punya nih sosok yang emang bad boy-nya secara Ismet gitu untuk menghancurkan mental si lawan ini. Jangan lupa dulu ada siapa? Siapa tuh? Nofri itu bad boy-nya Nofri sebenarnya harus ada dia. Ya Nofri bad boy Nofri gue latah. Nofri itu menyebalkan ya maksud gue. Cuman memang bagus lah untuk menyebalkan anjing nih bangsatnya orang gitu. Jadi memang bener ya di satu tim itu harus ada yang menyebalkan ya. Betul. Iya terus dia malah cabut ya ke Bali ya. Ke Bali. Nah kan sebenarnya Nofri itu emang jadi bad boy, cuman kadang dia terlalu mungkin over gitu. Kayak kasusnya di GBK kan yang lawan Persib yang ngegebok si Ezekiel yang akhirnya malah jadi berbuntut kartu merah kan, yang tidak perlu sebenarnya. Dan akhirnya di akhir oleh siapa tuh pemain Turkmenistan atau pemain mana yang ngegolin Artur Gevokian. Nah itu dia sebenarnya. Cuman kan kalau dari sisi bad boy-nya Haji Ismet ini kan dia masih tetap bisa kontrol gitu. Cyber di lapangan, bahkan naikin mental pemain-pemain gitu. Seperti kasusnya yang ribut-ribut di GBLA itu kan. Sama Jupe sama Fujo ya. Fujovic ya. Fujo. Oke. Ini menurut kalian nih, gue mau tanya dulu satu. Persija lebih baik pertandingannya ribut antar pemain atau biasa-biasa aja? El Clasico ribut dong. Secara industri harus ribut secara industri nih. Jualan dong bos. Banyak yang menyuarakan bahwa ya kita pertandingan enak-enak aja, adem-ademnya. Tapi kan gak seru ya. Secara industri maksud gua gini, secara industri gontok-gontokan perlu. Karena lo lihat deh sekarang kayak pemain badminton nggak ada gontok-gontokan. Ya udah. Bosen anjir. Iya. Nggak ada McGregor sama Khabib ibaratnya. Gitu, tapi kan yang sekarang disuarakan adalah kenapa supporter ya. Iya. Jadi fanatisme supporter ini kan memang harus diredam dengan pemainnya saling merangkul apa segala macam ditunjukkan pada pertandingan kan. Betul. Ya karena itu lagi sih Vic, maksud gua gontok-gontokan di lapangan emang wajar sih, tapi kalau buat untuk ngeredam pertanyaan. Ngeredam si tensi. Oke, pertanyaan gua. Pemain boleh ribut, supporter gak boleh? Bukan itu intinya. Tar dulu anjing. Bukan itu intinya. Enggak, gue bertanya. Vicky isunya selalu supporter, Bro. Iya. Bukan, maksud gue gini. Gue bertanya. Ini dilematis, utopis ibaratnya. Pertanyaan utopis artinya gak ada jawabannya. Ketika lo mainnya gontok-gontokan zaman Persib 2012 sampai 2018 mah itu oke lah, tapi kalau buat sekarang kayak abis kanjuruan gitu kayaknya nggak perlu lagi menurut gua gitu loh. Pelajaran bersama lah ya. Jadi kita kan makanya sekarang ya udahlah, coba kita main kayak gimana sih, main sepak bola yang bener kayak Thomas Doll bilang. Thomas Doll bilang kalau nggak salah, lu kalau mau main bayar tiket mahal tapi lu guling-guling doang kan. Nggak ada gunanya men. Maksud gua gitu loh. Jadi berarti kemanusiaan di atas pemain itu represent supporter lah. Yes, betul. Gitu menurut gue. Tapi terserah, menurut lu gimana? Sama. Iya, menurut gue sih sebenarnya yang gue nantikan di Persija Persib ini adalah permainan dari kedua pelatih ya. Adu taktikal dan tensi juga emang perlu gitu ditampilin gitu di situ, karena bukan berarti rusuh lah. Bukan berarti rusuh, bukan berarti kasar gitu. Ya itu tensi tadi yang tetap harus dipegang. Laga ini memang laga klasik lah ya, bisa dibilang di Liga Indonesia gitu. Seperti ya bisa dibilang
Ya El Clasico itulah El Clasico itu harus dijaga. Gitu ya, benar. Menurut Coach Bintang gimana Coach Bintang? Bintang. Coba Coach. Taktik lah ya. Taktik wise ya. Tapi kan gini ya. Coach, sekarang gimana Coach? Ribut jangan atau jangan ada yang benar. Kalau masalah ribut-ribut ya balik lagi itu kemanusiaan di atas segalanya. Jadi enggak boleh lah ada ribut karena sepak bola. Yes. Gitu. Nanti lagunya jadi ini terlarut. Semput. Tapi kan sekarang ngomongin katanya kita adu taktik. Oke. Tapi kan sekarang Bojan nih yang pegang. Bukan lagi si Luis Milla yang kita tahu taktiknya tuh bener-bener taktikal banget sama kayak Thomas Doll lah gitu. Bojan kan permainannya ya gitulah ya, permainan yang penting menang, pragmatis gitu kan. Nah itu berarti kan gimana dong? Secara taktik aja mungkin secara permainan ya mungkin lebih cantik Thomas Doll. Tapi kalau hasil kita nggak tahu gitu. Itu gimana tuh menurut kalian? Coach Bintang dulu. Coach gimana Coach? Ini dari sisi pelatih ya. Maksudnya kalau taktikal ya semua bisa dinikmati lah. Maksudnya kalau misalnya permainan cantik ya pasti Thomas Doll karena memang selama ini dilihat dari kurangnya materi pemain Persija dia tetap perform lah walaupun dia kalah seri gitu ya. Cuman kan maksudnya Persib juga sedang ada momentum yang bagus gitu. Jadi ini adu taktikal sih, maksudnya counter attack yang jalan atau position ball yang jalan gitu. Kalau gue jawaban coach Mi. Kalau gue dari sisi pemain sih intinya kalau mentalnya lebih jago, mentalnya lebih siap mana nih, kayaknya bakal bisa nge-aplikasiin ini dari pelatih. Iya. Entah Persija entah Persib. Tergantung mental kan. Tergantung mental masing-masing pemainnya dikasih nih sama Thomas Doll misalnya Persija. Ya kalau mentalnya bagus berarti dia mainnya sesuai instruksi pelatih. Kalau enggak ya mungkin Persibnya yang nggak sesuai pelatih atau segala macam. Jadi kayaknya yang menentukan adalah di atas lapangan nanti menurut gue ya. Iya. Taktikal nih. Persija kayaknya nggak bakal mainin Simic. Nope. Aji Kusuma dipanggil timnas gimana? Belum ngumpul dong. Belum ngumpul ya? Oh belum ngumpul. Tapi dipanggil kan ya? Tapi dipanggil. Nah itu juga lumayan ngegitin gue sih. Mungkin Sintayong mau nyoba ya Aji Kusuma ya. Cuman ini nanti dulu lah kita bahas taktik. Nah, gimana nih taktik yang? Kayaknya tetap pada possession ballnya ya Thomas Doll bola ya kita lihat. Kita main possession ball, terus langsung direct ke tengah, langsung direct ke sayap. Sayap kasih ke tengah gitu. Dimana 3 pemain ini gajos, Rico dan Rio ini muter gitu. Abimanyu kemana bre? Nah ini yang gue harapin sih ya sebenarnya untuk ngadepin Persib ini Abimanyu main nih. Karena kita nggak, gue pribadi sih nggak mau yang lihat Persija main nahan-nahan gitu ibaratnya. Gue mau lihat, gue mau lihat bola itu ngalir karena buat gue di Persija itu yang bikin bola itu ngalir di sektor tengah lah khususnya gitu ya, yang bisa ngalirin ke kanan, ke kiri atau bahkan langsung direct ke tengah buat dipanturin lagi ke belakang, dibalikin lagi gitu ya Sarian gitu. Terlepas dari semua pemain ya karena dari Hanif sebenarnya gue lebih setuju tengah itu dipegang sama Sarian sama Hanif gitu untuk ketika kita ingin main menyerang ya. Cuman yang harus diantisipasi kan emang Coach Bojan ini kan mainnya counter ya. Iya. Ya, mati kalau Syarian main lawan Klok dan Madinda. Ditambah sayap. Mati emang kebutuhan. Syarian gak bisa bertahan. Iya. Kita harus berkaca lah sama kasus kemarin lawan Arema gimana Almeida ya. Iya. Kita ya walaupun memang itu ada satu andil ya let's say blunder lah ya dari Andri Tani gitu ya, yang terlalu cepat mengambil keputusan, cuman kita kadang masih panik buat dapetin counter attack yang segitu cepatnya gitu ya, langsung direct bola langsung ke depan gitu. Oke. Jadi kemungkinan yang main Syahrian atau Reski? Tetap Syahrian sih. Gue rasa ya? Thomas Doll pengen menang di sini di Patriot. Juga lagi, pengen main cantik, pengen nunjukin ke seluruh Jejek Mania gimana cara saatnya comeback gitu ya, saatnya comeback lawan Persib pas banget nih. Betul. Dan memang buat gue ini harusnya jadi momen yang paling tepat untuk naikin motivasi pemain. Benar. Gitu. Sama pembuktian ke Erick Thohir. Aku mana komen dah ke sana-sana. Oke, dari Vicky prediksi. Persib menang dong. Oke, berapa? 3-1. Wah, anjir. Dia terakhir ya, Dia terakhir. 3-1. Coach Bintang. Menang dong pasti dong. 2-0. Oke. Gak jalan lah Rio Rico gak jalan. No. Kalau dari gua 1 aja ya, yang penting 3 poin bre. 1-0. Iya. Ini pegang ya Rio Matsumura ditempel sama Daisuke Sato. Gak akan lolos dia bre.
Oke, Rivo. Berapa nih? Oh, berapa? Persija menang dong ya. Harus menang bro. Jelas. Iya. Menang. Patriot. Berapa? Oh Patriot bener juga tuh. Iya. Lo mau ngomong 5-0 gak apa-apa bre. Ya. Tetap 3-1. 2-0. 2-0. Siapa aja yang golin? Rio Witan. Oh iya Witan. Oh ngeri. Ngeri. Lu sampai golin tadi gue belum. Gua kemungkinan fresh lagi. Lalu? DDS 2. 2. Nah. Satunya ntar balasannya? Balasannya ya Witan boleh lah. Witan boleh ya. Iya. Coach Bintang? DDS lah, DDS Clock golin. 2-0 tadi ya? 2-0. Kalau gue yang golin siapa coba? Coba. Fresh. Bundir aja bundir. Hari tadi bundir. Atau inilah Kudela bundir. Ya. Oke. Sekarang kita main game aja. Tapi khusus ada Rivo kita pemain Persija bre. Betul. Rating blind rate-nya. Rating blind rate pemain yang pernah memperkuat Persib dan Persija. Nah. Oke. Rivo belum tahu ini diurutin 1 sampai 5 aja gitu sih. Oke. Ayo Afarel. Idrus ada deh. Iya sama Ininya ini kok listnya rahasia. Nama Fahmi Sucipto. Oke. Ini ada berapa dulu urutannya? 5. Iya. Oke, itu 3, 2, 1. 3. 4 gue. 3. Kenapa 3 bre? Cari aman lah. Cari aman dulu. Tengah-tengah dulu bang. Belum ketahuan nih yang lain siapa aja. Kenapa 4? Karena dia nggak di mana-mana biasa aja ya. Dia nggak bagus tapi nggak jelek gitu ya. Iya. Tapi dia versatile bro. Versatile. Ya multifungsi dia. Multifungsi. 3 lah gue. 3 lah. 4 lah gue nggak apa-apa. Di kedua klub versatile. Jalan banget tahan back kiri. Simple ya. Simple. Ya. Oke. Next. Fabiano Beltram. 3, 2, 1. 5 deh. Di Persib ya? Enggak di mana-mana dong. Bebas di mana? Dia di Persija dong. Beda, nggak apa. Masa Jaya. Let's say 2 deh. Oke. Tapi memang masa prime Fabian. Prime di banget Persija. makanya. Kokoh. Prime pada saat itu ya. Iya, kalau di Persib 2011 ya dia. Dia Balong Precious Emojeraye. Pernah ya nggak sih? 2011 ya. 2011 2013 ya. Iya. Iya, Di Persib kan kayak di tanggung Persib banget ya. telat naturalisasi aja. Iya, telat naturalisasi. Oke, tadi gue berapa ya? 5 sama 3 gue tadi. Sama. Ingat ya. Next. Atep. Aduh, di bagus. 2 1. 2. 4. Mau nggak mau. Iya, di Persija. Persija bentar doang. Iya. Ini balance ya, kalau Atep menurut gue di Persija juga bagus sih. Jadi ya 1 lah. Tapi nggak bisa. Iya. Kamu Lord sejati. Iya. 1. Gua 2. Atep CF. 2. Oke. Gue sisa 2. Berapa lagi deh? Sisa 1. 2, 4. 1-5 kalau nggak salah gue. 1-4. Gue 1-5 lagi. Oke. Gue 1-5 banget kayaknya. nih. Amanda Herman. 3, 2, 1. 5. 4. Gak apa-apa gak sih gue lama mikirnya. Enggak boleh dong 3, 2, 1 langsung. Zaman sekarang ya? 1 deh. Boys. Anjing. 1 udah dipakai dia bre. 1 udah dipakai. Udah kepake boleh. 4 lah. Sisa 4 lah. Ini sisa 1 nih saya nih. Aduh, nomor 1 nih. Ini nomor berapa nih? Gue nomor 5. 5. Apa kan? Enggak, sekarang sisa berapa? 1. 5. Apek nih gue nih. Enggak tahu lagi. Klop. Oh ya. Klop 1. Yes, mau MK 5 deh. di Persija jelek di Persija. Sebenarnya Halo Klok. M23 yes. M23. Oke, semoga nanti pertandingan berjalan lancar. Amin. Tidak ada yang Semoga seru rusuh-rusuh. sih ya. Seru dan Iya. kita ketemu di episode selanjutnya antara lagi habis match. Iya, kita lihat siapa nih ya. Oh iya, perjanjian. Gue kasih challenge juga. Yang kalah Salim. Boleh lah ya. Ntar Rivo datang lagi. Yang misalnya kalau Persib menang, Rivo salim sama kita bertiga. Iya. Kalau Persija menang, Kita kita salim sama dia. Oke. So kayaknya sekian aja. Salaman dulu. Oke, sekian buka hari ini, bocah hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.